Bayangin, kamu lagi santai, terus tiba-tiba, kesedot ke dalam pipa misterius dan nyasar ke dunia gelap yang penuh monster. Nah, itu dia yang terjadi sama Luigi. Awalnya cuma pengen bantuin kakaknya, malah berakhir di tempat yang super menyeramkan. Gelap, sepi, dan tiba-tiba ada zombie kura-kura datang. Luigi lari sekencang mungkin, tapi mereka terus mengejarnya. Gimana kan nasib Luigi? Apakah dia bisa selamat atau justru bakal jadi santapan monster? Di awal film kita disuguhkan dengan sosok Bowser, kura-kura jahat yang datang bersama pasukannya dengan niat menyerang istana penguin. Lalu Raja Penguin beserta pasukannya pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang Bowser. Namun sayangnya mereka kalah total karena Bowser memang jagoannya. Sesudah itu Bowser berhasil menemukan apa yang ia cari di dalam istana, yaitu sebuah bintang super yang mampu meningkatkan kekuatannya. Kemudian kita disuguhkan dengan sebuah iklan Super Mario Brothers yang menampilkan Mario beserta adiknya, Luigi. Mereka mempromosikan pekerjaan sebagai tukang pipa, tapi sayangnya iklan tersebut menghabiskan semua tabungan mereka. Lalu mereka pun berharap agar iklan itu menarik banyak pelanggan. Tak lama kemudian mereka menerima panggilan dari seseorang yang meminta bantuan memperbaiki pipa air di rumahnya. Mendengar kabar itu, mereka pun sangat senang dan langsung bergegas lari meski mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar. Di sana ada seekor anjing peliharaan yang tanpa sengaja diinjak oleh Luigi, sehingga makanan tulangnya patah. Setelah itu mereka mulai membetulkan pipa rumah dengan cukup mudah. Namun tiba-tiba anjing itu muncul dengan marah dan menyerang Luigi. Karena kekacauan itu, toilet pun menjadi berantakan dan pipa bocor kemana-mana. Melihat situasi tersebut, Mario dan Luigi pun panik hingga pemilik rumah akhirnya menyalahkan mereka sebagai penyebab kerusakan. Sesudah kejadian itu, Mario dan Luigi pulang dan disambut oleh keluarganya yang bangga atas iklan di TV yang telah mereka buat. Namun ayah mereka merasa kecewa karena menganggap Mario hanya menghabiskan uangnya saja. Apalagi adiknya yang dianggap ikut-ikutan melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sontak hal ini membuat Mario merasa sedih dan ia pun masuk ke kamarnya. Lalu Luigi segera mendatanginya untuk menghibur. Kemudian saat Mario menonton berita di TV, ia melihat laporan tentang pipa air yang bocor hingga menyebabkan banjir di pusat kota Brooklyn. Mendengar hal itu, Mario langsung mengajak Luigi untuk memperbaiki pipa tersebut dan mereka pun bergegas menuju lokasi serta masuk ke dalam saluran pembuangan air. Di dalam saluran itu ternyata katup tekanan air rusak, sehingga saat Mario mencoba menutupnya, tekanan air yang sangat tinggi membuat mereka akhirnya terjatuh ke tempat yang asing. Penasaran, mereka menyusuri tempat tersebut. Tiba-tiba Luigi pun hilang ketika tersedot ke dalam sebuah pipa hijau. Dan tidak lama kemudian, Mario juga ikut tersedot. Ternyata pipa hijau itu merupakan portal yang membawa mereka ke dunia lain. Di dunia baru itu, mereka terpaksa harus berpisah dan masuk ke tempat yang berbeda. Mario mendarat di sebuah tempat yang dipenuhi oleh jamur. Lalu ia bertemu dengan Toad, seorang warga berkepala jamur yang menjelaskan bahwa Mario kini berada di kerajaan jamur. Kemudian Mario pun bertanya mengenai adiknya yang terpisah. Dan Toad menjelaskan bahwa Luigi masuk ke jalur berwarna hitam, wilayah yang dikuasai oleh klan kegelapan yang dipimpin oleh Bowser. Dan bener aja nih, Luigi ternyata mendarat di sebuah hutan gelap menyeramkan. Dan tiba-tiba ia diserang oleh para zombie kura-kura. Di sisi lain, di kerajaan jamur yang luas, Toad berencana mengantar Mario ke istana untuk menemui Princess Peach, sang pemimpin kerajaan, dengan harapan ia mau membantu menemukan Luigi. Perjalanan menuju istana pun diwarnai dengan rintangan-rintangan yang menyenangkan.
Akhirnya Mario tiba di istana, lalu ia menyelinap masuk dengan diam-diam, sementara Toad mengalihkan perhatian para prajurit penjaga. Di dalam istana sedang diadakan rapat yang membahas ancaman Bowser yang kini memiliki kekuatan superstar dan akan menyerang kerajaan jamur. Di tengah rapat itu, Princess Peach berpendapat bahwa ia akan meminta bantuan kerajaan Kong untuk menghadapi Bowser. Namun di luar istana, Mario ketahuan dan dikejar oleh prajurit jamur. Kemudian ia bertemu dengan Princess yang nampak terkejut melihat ada manusia di istananya. Dengan penuh semangat, Mario menjelaskan bahwa ia datang untuk meminta bantuan menyelamatkan adiknya yang terjebak di wilayah klan kegelapan. Mendengar hal itu, Princess pun setuju untuk membantu. Namun ia mengingatkan bahwa sebelum itu, Mario harus melatih kemampuannya terlebih dahulu dengan menyelesaikan serangkaian rintangan yang sudah disediakan. Princess pun kemudian menunjukkan caranya untuk menyelesaikan rintangan tersebut. Setelah penjelasan itu, giliran Mario yang beraksi. Namun sebelum memasuki rintangan, Princess menyuruh Mario untuk memakan jamur kekuatan yang bisa membuatnya menjadi besar. Lalu setelah memakannya, Mario mencoba rintangan tersebut. Tapi jebakan membuatnya jatuh, sehingga ia kembali menjadi manusia kecil. Tidak mau menyerah, Mario mencoba berkali-kali dengan memakan jamur kekuatan. Meski hasilnya selalu gagal. Melihat perjuangannya, Princess pun menghiburnya dengan mengatakan bahwa dulu ia juga pernah kesulitan menghadapi rintangan serupa. Di sisi lain, Bowser sedang berpesta karena akhirnya berhasil mendapatkan superstar. Dan ia pun berencana untuk menyerang kerajaan jamur serta melamar Princess. Ternyata Bowser sudah lama nih menginginkan Princess. Sementara itu, Luigi yang berhasil ditangkap di sebuah istana tua terlihat sedang dibawa menuju ke kerajaan Bowser. Dalam perjalanan, Luigi tak henti-hentinya merindukan sang kakak dan terus mengingat momen-momen masa kecil mereka bersama. Keesokan harinya, Mario bersama Princess Peach berpamitan pada warga kerajaan jamur karena mereka akan berangkat ke kerajaan Kong untuk meminta bantuan prajurit Kong. Di perjalanan, Toad pun bertemu dengan mereka yang memaksa ingin ikut membantu serta melindungi Princess. Melihat keberanian Toad, Princess setuju. Lalu perjalanan menuju kerajaan Kong pun dimulai. Sementara itu, Bowser mendapat kabar dari penyihirnya bahwa terdengar suara manusia bersama Princess, sehingga Bowser pun merasa kesal. Di sisi lain, Mario, Toad, dan Princess sedang beristirahat. Di tempat itu, Princess meyakinkan Mario bahwa mereka pasti akan menyelamatkan Luigi. Lalu ia menceritakan bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang manusia yang keluar dari pipa dimensi dan akhirnya menemukan jalan ke kerajaan jamur. Kemudian ia bertemu dengan warga jamur yang mengajarinya cara untuk bertahan hidup di sana. Hingga akhirnya ia pun dijadikan princess di kerajaan jamur. Di tempat berbeda, saat Luigi dibawa ke hadapan Bowser, ia pun bertanya siapa sebenarnya manusia yang sedang bersama princess. Bowser dengan garam mengancam hingga akhirnya Luigi mengungkapkan bahwa manusia itu adalah kakaknya Mario. Tak lama kemudian, Luigi pun dipenjara bersama tahanan lain. Di antaranya juga ada Raja Penguin yang sedang dikurung. Mario, Princess, dan Toad akhirnya tiba di kerajaan Kong. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seekor gorila yang mengantarkan mereka menuju istana. Di dalam istana, mereka pun bertemu dengan Raja Kong. Dan tanpa basa-basi, Princess langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka. Princess ingin meminjam tentara kerajaan Kong untuk melawan Bowser. Namun Raja Kong menolaknya dan menyuruh mereka untuk pergi. Mendengar hal itu, Mario dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur. Sehingga Raja Kong menantang Mario untuk bertarung melawan anaknya, yaitu Donkey Kong. Dengan syarat jika Mario menang, tentara Kong akan ikut bergabung melawan Bowser. Mendengar tantangan tersebut, Mario pun setuju dan segera memasuki arena pertandingan. Raja Kong juga menyediakan power up sebagai penambah kekuatan yang bisa digunakan bebas oleh kedua pihak. Lalu pertandingan pun dimulai. Namun pada awalnya Mario langsung babak belur dihajar oleh Donkey Kong.
Saat lengah, Mario pun cepat-cepat mengambil power up yang ada. Tapi sayangnya ia salah memilih jamur yang membuatnya malah menjadi kecil. Mario terus diserang hingga akhirnya Princess menyemangatinya dan berhasil mendapatkan power up yang memberikannya kekuatan kucing. Dengan kekuatan kucing tersebut, Mario akhirnya bisa melawan dan memenangkan pertarungan yang membuat Princess pun sangat bangga padanya. Tak lama kemudian, Raja Kong mendapatkan kabar bahwa Bowser akan tiba dan menyerang kerajaan jamur saat matahari terbenam. Mereka harus segera bergegas melewati jalan pintas sebelum Bowser datang. Lalu Raja Kong meminta mereka memilih kendaraan yang ingin digunakan. Setelah itu, bersama tentara Kong, mereka pun menaiki kendaraan masing-masing dan bergegas menuju kerajaan jamur. Di sisi lain, Bowser sedang berlatih untuk melamar Princess dan pasukannya memberitahu bahwa Mario, Princess dan tentara Kong sedang dalam perjalanan. Mendengar kabar itu, Bowser pun merencanakan untuk menghalau mereka melalui jalur rahasia agar bisa mengejutkan lawan. Di perjalanan, Mario menikmati sensasi berkendara di atas jalur pelangi. Lalu dari kejauhan, Bowser melihat Mario dan segera mengirim pasukannya untuk menyerang. Anak buah Bowser pun berusaha membunuh Mario, hingga akhirnya dengan bantuan Donkey Kong, Mario berhasil menembakkan meriam ke arah mobil musuh. Namun, Bowser langsung membalas dengan meledakkan mobil yang dinaiki Donkey Kong dan Mario, sehingga jalur pelangi pun hancur serta mereka terjatuh. Sementara itu, Raja Kong dan tentaranya berhasil ditangkap oleh pasukan Bowser. Untungnya Princess dan Toad berhasil melarikan diri. Mario dan Donkey Kong pun jatuh ke dalam air. Lalu tanpa ragu Mario menyelamatkan Donkey Kong yang sempat pingsan, sehingga membuat Donkey Kong merasa sangat terharu. Namun tiba-tiba saja muncullah seekor hewan besar dari dalam air yang langsung melahap mereka. Di sisi lain, Toad dan Princess kembali ke kerajaan jamur. Princess pun segera mengevakuasi warga karena tahu bahwa Bowser akan segera menyerang. Sementara ia bersama Toad berusaha mencegah Bowser masuk ke istana. Di tengah kekacauan itu, Bowser akhirnya tiba bersama pasukannya. Lalu Bowser dengan sombong melamar Princess dengan mempersembahkan superstar yang berhasil ia dapatkan. Bowser mengajak Princess untuk menikah dan bersama-sama menguasai dunia. Namun Princess menolak lamaran tersebut. Tapi karena ancaman Bowser yang semakin menggila dan menyerang Toad, Princess akhirnya terpaksa setuju dan ikut bersama Bowser menuju istananya. Sementara itu, Raja Kong dan pasukannya pun ditahan bersama tahanan lainnya. Dan Mario serta Donkey Kong berakhir di dalam mulut seekor ikan besar. Di dalam mulut ikan itu, mereka mengungkapkan kekesalan karena merasa ayah mereka tidak pernah merasa bangga pada mereka. Lalu tak lama kemudian mereka menemukan kendaraan milik Donkey Kong dan dengan sigap keluar dari mulut ikan menggunakan mobil terbang menuju kerajaan jamur. Di sisi lain, pernikahan Bowser dan Princess sudah hampir dimulai. Toad memberikan buket bunga kepada Princess. Lalu ketika Princess tiba di tempat pernikahan, ia terkejut melihat para tahanan yang akan ditenggelamkan ke dalam lautan lava. Melihat hal itu, Princess pun memberontak dan mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang selama ini disimpan di dalam buket bunga. Secara bersamaan, Mario dan Donkey Kong akhirnya tiba di istana jamur. Dan mereka langsung bekerja sama untuk melawan pasukan Bowser yang menyerbu. Akhirnya Mario berhasil mendapatkan kekuatan rakun yang bisa terbang. Sehingga bersama Donkey Kong mereka pun bergegas menuju istana Bowser. Untungnya kedatangan mereka tepat waktu untuk menyelamatkan para tahanan yang hampir tenggelam ke dalam lava. Mario pun sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Luigi. Sedangkan Bowser yang kini membeku dalam es tampak sangat marah melihat kebahagiaan itu.
Lalu Bowser meluncurkan bom raksasa untuk menghancurkan kerajaan jamur, dan Mario langsung terbang untuk mencegah bom meledak. Namun nasib malang datang saat bom itu mengenai Mario. Tak ingin menyerah, Mario memancing bom tersebut masuk ke dalam pipa portal. Sayangnya ledakan itu membuat mereka semua tersedot ke dalam pipa portal hingga akhirnya menuju ke bumi. Mario melihat superstar yang bersinar dan berencana untuk mengambilnya. Namun Bowser terus menyerang karena merasa pernikahannya telah gagal. Melihat situasi yang semakin mencekam, Princess dan yang lain ikut membantu Mario. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Mario melihat sebuah iklan di TV yang membuatnya kembali bersemangat untuk melawan Bowser. Saat itulah ketika Mario hendak mengambil superstar, Bowser menyerangnya dengan semburan api. Beruntung tepat pada waktunya, Luigi muncul dan menahan semburan api dengan perisainya, sehingga mereka bersama-sama berhasil mengambil superstar dan mendapatkan kekuatannya. Seketika Mario dan Luigi menjadi sangat overpower, dan duo ini pun tidak terkalahkan melawan Bowser serta pasukannya. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Bowser. Setelah pertempuran usai, Princess memberikan jamur biru untuk mengecilkan Bowser dan mengurungnya di dalam toples. Ternyata aksi heroik mereka disaksikan oleh orang tua Mario dan seluruh warga kota, sehingga ayah Mario pun merasa bangga. Sejak saat itu Mario dan Luigi menjadi sangat terkenal, hingga kisah mereka bahkan sempat masuk ke dalam koran dan akhirnya mereka memulai hari baru di Kerajaan Jamur. Di awal film kita diperkenalkan dengan sesosok wanita cantik nan anggun bernama Rosalina. Ia merupakan ibu dari para luma atau makhluk berbentuk bintang kecil. Rosalina sangat menyayangi para luma. Bahkan sebelum mereka tidur, ia menceritakan kisah Princess Peach, si wanita pemberani sekaligus pelindung agung Mushroom Kingdom. Namun belum selesai bercerita, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari luar. Ternyata asal suara tersebut berasal dari robot raksasa yang berniat membawa paksa Rosalina. Dengan sigap dan penuh ketegangan, Rosalina pun menghadapi serangan demi serangan robot itu. Meski berhasil memojokkannya, robot itu tiba-tiba melontarkan misil ke arah kastil. Demi melindungi para luma, Rosalina pun mencoba menghentikannya menggunakan kekuatan sihir. Namun hal itu membuat Rosalina lengah sehingga robot raksasa itu berhasil menangkap Rosalina. Ternyata sosok di balik robot raksasa tersebut adalah Bowser Junior, anak dari Bowser yang pernah dikalahkan oleh Mario, Luigi, dan Princess Peach. Tak terima sang ibu ditangkap, salah satu luma mencoba menyelamatkannya. Namun sayang, luma itu malah ikut ditangkap dan kini keduanya dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain, Mario dan Luigi tengah memacu sepeda motornya secara ugal-ugalan menuju wilayah Tosterena. Alasan keduanya ke sana adalah memenuhi permintaan para penduduk lokal untuk mengatasi masalah. Berbekal item power up, Mario dan Luigi menggunakan bola api untuk menerangi keduanya menyusuri reruntuhan yang penduduk lokal yakini terdapat makhluk misterius yang mengganggu mereka belakangan ini. Rupanya makhluk misterius pengganggu itu adalah sesosok dinosaurus ramah bernama Yoshi. Yoshi sendiri lahir di dunia manusia dan sempat tinggal di sana beberapa waktu. Tapi suatu ketika ia membuat keributan sehingga dikejar-kejar orang. Saat menghindari kejaran, ia secara tidak sengaja memasuki portal dunia lain yang membawanya ke wilayah Tosterena. Karena dianggap tidak berbahaya, Mario dan Luigi pun menganggap Yoshi sebagai teman barunya. Bahkan setelah keluar dari reruntuhan, Yoshi segera mengendarai motor milik Luigi dan ketiganya pun kembali ke Mushroom Kingdom. Sementara itu, kini Bowser Junior membawa Rosalina ke markasnya. Ternyata alasan Bowser menculik Rosalina adalah untuk mengambil alih kekuatannya. Dengan begitu, tingkat keberhasilan rencananya untuk menghancurkan dunia semakin besar.
Awalnya Rosalina pasrah dengan nasibnya, tapi ketika Luma disakiti, ia langsung mengamuk dan menyerang balik dengan kekuatan sihirnya. Sayang, apa yang dilakukan Rosalina sia-sia, sebab Bowser Junior juga memiliki kekuatan sihir yang dapat melumpuhkan Rosalina dengan mudah. Di sisi lain, Mario, Luigi, dan Yoshi tengah bersiap menghadiri pesta ulang tahun Princess Peach. Saat berbincang secara empat mata dengan Mario, Peach memberitahu kalau sebenarnya hari ini bukanlah hari ulang tahunnya, tetapi hari di mana para Toad menemukannya. Ia juga mengungkapkan kesedihannya karena sampai saat ini ia tidak bisa menemukan keberadaan keluarganya. Untuk menghilangkan kesedihan Princess Peach, Mario memberikan hadiah untuknya, dan hal itu membuat Princess Peach kembali merasa bahagia. Apalagi secara tiba-tiba kumpulan benda bercahaya dan indah menghiasi langit di sekitaran Mushroom Kingdom. Melihat sebuah ledakan, Princess Peach dan lainnya pun menghampiri tempat itu. Ternyata itu adalah tempat salah satu Luma yang berhasil kabur dari markas Bowser Junior. Setelahnya, Princess Peach membawa Luma itu ke istananya. Luma merasa sangat beruntung bisa menemui Princess Peach secara langsung, sebab selama ini ia hanya mendengar kisahnya dari cerita sang ibu. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Princess Peach untuk membantu menyelamatkan Rosalina. Meski sempat ditentang oleh para Toad, Princess Peach diam-diam tetap pergi bersama salah satu Toad kepercayaannya. Esok hari, suasana Mushroom Kingdom menjadi heboh karena kepergian Princess Peach. Tapi salah satu Toad menenangkan mereka sebab Princess Peach telah menunjuk Mario sebagai pengganti dirinya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kini Mario pun menangani berbagai masalah yang ada di Mushroom Kingdom. Tak lupa, Mario dan Luigi juga memeriksa keadaan Bowser di miniatur kastil tahanannya. Di momen itu, Bowser meminta Mario untuk segera membebaskannya sebab dirinya sudah berubah dan ingin menjadi monster yang lebih baik. Namun, Mario menolak. Bisa saja ini adalah tipu daya Bowser karena ukuran tubuhnya yang sedang mengecil. Jika tubuhnya kembali besar, ada kemungkinan ia kembali menyerang Mushroom Kingdom. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba Mushroom Kingdom diterpa guncangan yang sangat dahsyat. Ternyata itu adalah ulah Bowser Junior yang berusaha menarik istana Mushroom Kingdom ke tempatnya. Ia juga memaksa Mario untuk membebaskan ayahnya. Tentu saja Mario menolak sehingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Fine with me. Now! Untungnya, Yoshi secara tidak sengaja menekan tombol peledak robot sehingga pesawat Bowser Junior kehilangan daya tarik terhadap istana Mushroom Kingdom. Namun, kejadian itu berhasil membuat Bowser bebas dan melarikan diri. Akan tetapi karena tubuhnya yang mungil, Mario dengan mudah kembali menangkapnya. Mario menjelaskan bahwa kejadian ini adalah ulah dari Bowser Junior yang berusaha membebaskannya. Sontak Bowser pun heran lantaran kenapa sang anak melakukan hal itu, mengingat hubungan mereka tidak baik-baik saja. Mario pun tidak peduli karena itu bukan urusannya. Karena bagi Mario, saat ini mereka harus segera menemui Princess Peach. Di momen itu, Bowser menawari Mario kesepakatan. Jika Mario memulihkan ukuran tubuhnya, ia bersedia membantu Mario dalam hal apapun. Kemudian setelah mempertimbangkan hal tersebut, Mario pun menerima tawaran dari Bowser. Di sisi lain, Princess Peach dan Toad kini telah tiba di Galaxy Gateway. Di sana, Princess Peach mendapati hologram orang hilang yang terpampang wajah Rosalina. Namun, ketika mendekati hologram itu, Princess Peach mendapat kilas balik bersama Rosalina. Tak lama kemudian, seekor monyet bernama Ukiki langsung menjamret tas milik Toad yang berisi banyak item power up. Alhasil, kejar-kejaran pun dimulai.
Aksi kejar-kejaran itu pun membawa ketiganya ke dalam sebuah kasino yang ternyata milik bos Okiki bernama Ward. Sontak Ward pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Princess Peach karena dia telah menyusup ke tempatnya dan berniat menyelamatkan Rosalina. Pada akhirnya Princess Peach berhasil mengalahkan Ward dan anak buahnya. Bahkan ia juga berhasil membuka mulut Ward tentang lokasi Rosalina sekarang. Sementara itu, demi bisa menyusul Princess Peach, Mario dan kawan-kawan meminta bantuan Ratu Lebah untuk memberinya akses keluar dari dunia ini menuju perlintasan galaksi. Pada awalnya Ratu Lebah menolak sebab wilayahnya terdampak oleh pertarungan Mario dan Bowser Jr. Bahkan Mario, Luigi dan Yoshi dijatuhi hukuman tahanan. Mengetahui hal itu, Bowser menawarkan diri menjadi pekerja paksa karena kekuatan dirinya setara dengan 1000 lebah. Namun, dengan syarat Ratu Lebah harus menuruti permintaan dari Mario. Hingga pada akhirnya, Ratu Lebah pun menyetujui kesepakatan dengan Bowser. Put that away. Setelah Mario pergi, Bowser pun dibawa ke tambang madu untuk bekerja paksa. Tapi tiba-tiba ia ditarik masuk ke dalam pesawat milik Bowser Junior. Di sana Bowser Junior langsung memberitahu sang ayah tentang rencana rahasia miliknya, yaitu menaklukkan dunia. Bahkan ia mengajak sang ayah masuk ke dalam rencananya karena bagaimanapun ia bisa menjadi seperti sekarang berkat didikan sang ayah. Di sisi lain, Princess Peach dan Toad berusaha keras mencari pilot untuk mengantar mereka ke lokasi Rosalina berada. Namun hampir semua pilot di sana menolak karena lokasi itu sangat berbahaya. Hingga keduanya bertemu seekor rubah bernama Fox McCloud yang bersedia mengantarnya dengan bayaran yang setimpal. Tak berselang lama, Mario, Luigi, dan Yoshi akhirnya berhasil menemukan Princess Peach dan kini mereka semua bersiap menuju lokasi Rosalina berada. Sayangnya, di saat yang sama, Bowser Junior juga menuju ke tempat Rosalina. Bahkan ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, hal itu dengan mudah dihindari oleh manuver keren dari McCloud. Kesal dipermainkan, Bowser Junior berniat menembakkan senjata pamungkas untuk mengakhiri mereka semua. Tapi hal itu ditentang sang ayah yang memintanya jangan sampai membunuh mereka. Dan pada akhirnya ia menggunakan senjata lain yang mampu mengubah targetnya menjadi bayi. Kejadian itu mengakibatkan kapal McCloud jatuh ke sebuah planet karena Mario dan Luigi memainkan tombol yang ada di pesawat. Meskipun berhasil mendarat darurat dengan selamat, rentetan masalah terus saja mendatangi mereka. Lantaran Mario dan Luigi membangunkan T-Rex yang sedang tertidur. Alhasil mereka pun menjadi sasaran kemarahan T-Rex tersebut. Untungnya Mario dan Luigi secara tidak sengaja menembakkan senjata milik Bowser Junior ke arah T-Rex itu sehingga membuatnya menjadi bayi. Yoshi juga menembakkan senjata itu ke Mario, Luigi, dan Toad untuk mengubah ketiganya seperti semula. Setelahnya mereka kembali ke pesawat, namun pesawat itu rusak berat dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Luigi pun meminta permintaan evakuasi kepada siapapun lewat gelombang radio. Tanpa diduga, pesan dari Luigi diterima oleh para Luma yang langsung menjemput mereka semua menggunakan Comet Observatory. Ternyata Comet Observatory merupakan istana Rosalina yang bisa dialihfungsikan sebagai pesawat. Di momen itu, Princess Peach masuk ke ruangan Rosalina dan mendapati fakta kalau dia dan Rosalina adalah adik dan kakak. Dulu mereka tinggal di sebuah planet kecil. Sejak lahir keduanya memiliki kekuatan spesial sebab mereka tercipta dari debu bintang. Bahkan jika kekuatan mereka disatukan, maka keduanya bisa memanggil kekuatan kosmos yang menciptakan keajaiban berskala galaksi. Sayangnya kekuatan tersebut menarik perhatian para penjahat hingga pada akhirnya Rosalina mengirim Princess Peach ke tempat yang aman, yaitu Mushroom Kingdom. Di sisi lain, Bowser dan Bowser Junior telah tiba di lokasi Rosalina berada, yaitu markas besar Bowser Junior. Di sana, Bowser Junior menjelaskan pada sang ayah bahwa dia akan menggunakan kekuatan dari Rosalina untuk mengaktifkan meriam penghancur.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini ia akan menghancurkan Mushroom Kingdom, lalu menaklukkan alam semesta. Mendapati rencana besar sang anak akan segera terwujud, Bowser pun kembali menjadi jahat, bahkan mengukuhkan dirinya lagi sebagai raja dari para Koopa. Sementara itu, demi menyelamatkan sang kakak, Princess Peach meminta McCloud mengendarai Comet Observatory demi mencapai planet Bowser. You're up, mustache! Setibanya di sana, Princess Peach, Mario, Luigi, dan Yoshi langsung membagi dua tim demi memuluskan misi penyelamatan. Sayangnya kedatangan mereka diketahui oleh Bowser Jr. dan ia segera mengaktifkan sistem keamanan berupa perangkap untuk memusnahkan Mario dan Princess Peach. Meskipun berhasil melewati rintangan tersebut, masalah yang dihadapi Princess Peach dan Mario selanjutnya jauh lebih berat lantaran keduanya harus berhadapan dengan Bowser yang kini dipenuhi ambisi untuk menyingkirkan mereka. There. Tanpa diduga, Bowser berevolusi menjadi Raja Tengkorak dan kini Bowser Jr. juga bergabung dengan sang ayah untuk menghabisi Mario. Menyadari ancaman tersebut, Mario pun mengurung diri bersama mereka berdua agar Princess Peach bisa menyelamatkan Rosalina. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlampau jauh, gengs, sehingga Mario harus babak belur dibuatnya. Bahkan, ia sudah pasrah kehilangan nyawa saat duo ayah dan anak itu berhasil memojokkannya. Namun di saat yang bersamaan, Luigi dan Yoshi datang dengan membawa item power up dan langsung menggunakan item tersebut untuk melancarkan serangan balasan. Mendapati sang ayah dikalahkan, Bowser Jr. pun memanggil sosok naga lewat kuas yang berhasil ia rebut kembali dari tangan Luigi. Sayangnya, naga tersebut malah menelan Bowser Jr. Mario yang tidak tega melihat Bowser kehilangan putra kesayangannya, kemudian menggunakan item power up untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Mario berhasil menyelamatkan Bowser Jr. Di saat yang sama, Princess Peach pun berhasil membebaskan sang kakak dan menyelamatkannya. Ketika kakak beradik itu bersatu kembali, planet Bowser yang tadinya gersang pun seketika berubah menjadi subur. Tak berselang lama, McCloud dan para Luma pun datang menjemput mereka. Para Luma meminta Rosalina untuk mengunjungi Mushroom Kingdom sekaligus membantu memperbaiki istana Princess Peach yang porak-poranda akibat serangan Bowser Jr. sebelumnya. Sementara itu, atas apa yang dilakukan Bowser dan Bowser Jr., mereka berdua kini dijebloskan ke penjara yang dijaga oleh Luma. Di sisi lain, saat tengah melakukan aksi pencurian, si monyet nakal Ukiki diberi pelajaran oleh Princess Daisy.